Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu, Bunda dan Yanda, para peserta sekalian, terima kasih telah kembali bergabung bersama-sama dengan kami, masih dalam rangkaian kegiatan bimbingan teknis dalam jaringan bagi guru, mitra, dan penilik PAUD di Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Dan Bapak dan Ibu, Bunda dan Yanda yang kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kita sekalian karena kegiatan ini telah dihadiri oleh yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Hasbi, SOS MPD, yang merupakan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, Bunda dan Yanda sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengikuti arahan terkait kebijakan Direktur PAUD yang akan dibawakan oleh Bapak Direktur Muhammad Hasbi, SOS MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu dan Bapak, teman-teman dari UPT, BP PAUD, dan Dikmas Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Mike dan seluruh pejabat struktural, Ibu dan Bapak pejabat fungsional, ada Bu siapa ya di sana ya, Buka Subak ya kalau nggak salah, Ibu dan Bapak peserta BIMTEK daring bagi penilik dan pengawas, kemudian organisasi mitra, guru-guru PAUD ya yang bisa hadir di kesempatan ini. Saya senang akhirnya bisa berkunjung ke Sulawesi Utara. Sudah cukup lama ya tidak ke Sulawesi Utara. Terakhir saya ke Sulawesi Utara itu tahun lalu kalau nggak salah. Malam-malam, terus pulangnya juga pagi-pagi, jadi tidak sempat menikmati apa itu oci ya, oci. Ikan oci, iya betul Pak. Menikmati oci, tidak sempat menikmati bubur Manado. Tiba-tiba pandemik masuk, jadi tidak sempat berkunjung ke Sulawesi Utara. However, kita semua ada di sini, di ruang yang kecil ini, hanya memuat wajah-wajah kita. Saya lihat ada berapa nih? Ada 150 orang ya, peserta yang saat ini sedang mengikuti diklat. Nah tentu kita bertanya, kenapa kita semua ada di ruangan ini, ya ruang yang kecil ini yang hanya memuat muka kita. Nah Ibu dan Bapak yang saya hormati, semuanya ini karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memukul banyak sekali sektor. Yang pertama sektor kesehatan. Ada kurang lebih sekarang ini kurang lebih 9 juta penduduk dunia yang terinfeksi COVID-19. Nah, di Indonesia ada kurang lebih 50.000 sekarang. Nah, kalau kondisi ini terus berlangsung, mungkin 30 hari lagi kita akan menyamai rekor dari Cina, yaitu 88.000. Nah, itu sektor kesehatan. Di sektor ekonomi tidak kurang pukulannya ya. Dulu waktu pandemi ini pertama kali ditemukan di Indonesia, baru 2 kasus waktu itu di bulan Februari. Itu perbandingan antara kasus konfirmasi positif dengan fearness, ketakutan masyarakat itu sungguh bagaikan bumi dan langit. Jadi konfirmasi positifnya di bumi, ketakutannya di langit. Semua orang borong masker, sampai masker itu hilang di pasaran. Hand sanitizer, sampai hand sanitizer hilang di pasaran. Ya, yang tidak hilang hanya sabun mandi. Kalau sabun cuci tangan sudah hilang. Nah, tapi makin ke sini saya lihat kemudian ada pergeseran
Dari tadinya angka konfirmasi positif ini di bawah, fearness di atas, ketakutan di atas, akhirnya ini perlahan naik, ini perlahan turun, ya. Nah, akhirnya sekarang kita lihat, walaupun angka konfirmasi positif itu demikian tinggi, tetapi ketakutan masyarakat sudah hilang, ya. Buktinya apa? Ya, buktinya pasar sudah penuh, mall sudah penuh, orang sudah kembali olahraga, berkerumun ya, berkumpul di Gelora Bung Karno misalnya, entah di Manado di mana ya. Ya, tetapi orang sudah mulai beraktivitas. Orang sudah mulai ke kafe, ya, orang sudah mulai ke restoran dan seterusnya. Walaupun angka konfirmasi positif terus naik. Nah, apalagi ditambah dengan pelonggaran-pelonggaran oleh pemerintah karena ongkos ekonominya ternyata jauh lebih berat dibanding ongkos kesehatannya. Walaupun sekarang rumah sakit itu kewalahan menghadapi konfirmasi positif, perawatan, tetapi rupanya ongkos ekonomi ini memaksa pemerintah untuk melonggarkan aturan-aturan agar roda ekonomi bisa berputar. Dan saya yakin di Manado juga seperti itu. Di semua daerah, ya, ongkos ekonominya jauh lebih besar. Apa yang terjadi? Kemudian orang akhirnya berbondong-bondong keluar, melaksanakan aktivitasnya dengan embel-embel new normal, ya, era kenormalan baru, ya. Artinya kita diminta untuk berdampingan dengan virus ini. Jadi kalau ada dua kursi, virus di sebelah, kita di sebelah kanannya, misalnya, itu berdampingan namanya. Nah tentu walaupun berdampingan, kita harus mengoptimalkan upaya agar tidak terjangkit. Karena kalau kita terjangkit, orang Indonesia itu usia di atas 40 tahun, komorbiditasnya sudah kelihatan. Kalau dia punya bibit darah tingginya sudah kelihatan. Kalau dia punya bibit diabetes, diabetesnya sudah kelihatan. Kalau dia punya bibit misalnya jantungnya sudah kelihatan. Kalau dia punya bibit sakit ginjal, sudah kelihatan. Artinya, Indonesia itu harapan hidupnya sebenarnya tidak lebih dari 65 tahun. Kalau ditambah dengan komorbiditas itu dengan penularan COVID-19, ya kemungkinan besar banyak yang akan game over karena COVID-19 ini. Oleh karena itu, ya memang pelonggaran ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipilih. Kita pilih ekonomi, angka kematian akan naik tajam. Kita pilih lockdown atau PSBB, ekonomi akan ambruk. Nah, sekarang kita harus berenang di antara keduanya. Bagaimana ekonomi tidak ambruk dan bagaimana angka kematian tidak begitu tinggi. Bagaimana dengan pendidikan? Nah, pendidikan saat ini juga terdampak. Ada 1,25 miliar anak di dunia yang sedang melaksanakan kegiatan BDR seperti yang kita laksanakan sekarang. 1,2 miliar, ya. 68 juta diantaranya ada di Indonesia. Dan 6,8 juta diantaranya adalah anak-anak PAUD yang ada di pangkuan kita saat ini. 6,8 juta. Nah, Ibu dan Bapak, jadi perlu saya sampaikan mengawali presentasi saya bahwa pelonggaran itu bukan untuk sektor pendidikan, ya hanya untuk sektor ekonomi. Sekali lagi saya sampaikan, pelonggaran itu bukan untuk sektor pendidikan, tetapi hanya untuk sektor ekonomi. Nah, kenapa? Karena terutama untuk pendidikan anak usia dini, memang angka komorbiditasnya, angka penularannya rendah, tetapi anak kita itu kan banyak yang cacingan, banyak yang tengkes. Ibu tahu nggak artinya tengkes? Tengkes itu stunting, gagal tumbuh dan berkembang, ya. Jadi dia tidak bertumbuh dan berkembang sesuai anak seusianya, yang di stunting. 30% dari 19,2 juta itu stunting. Nah, belum lagi yang infeksi saluran pernapasan atas, ya. Ada yang asma, ada yang bronkitis, ada yang TB anak, penyakit TBC anak, ya. Ada yang alergik, ya. Anak yang alergik itu sudah sebuah pemandangan umum. Nah, semua ini kalau kita paksakan anak PAUD itu masuk bersama dengan kakak-kakaknya, ada kemungkinan angka konfirmasi positif untuk PAUD itu akan melonjak. Oleh karena itu, maka kebijakan pemerintah adalah meminta PAUD itu untuk masuk paling belakangan.
Nah, jadi nanti kalau ada yang tanya, Ibu Guru, Bapak Guru, penilai, pengawas, ya, teman-teman pamong, kenapa PAUD masuk belakangan? Ceritakan apa yang saya sampaikan hari ini, ya, supaya orang tua mengerti. Nah, however, tentu kita harus mensikapi apakah dengan masuknya PAUD ini di bulan November, kemudian otomatis PAUD itu baru boleh belajar bulan November? Tidak. Karena kenapa? Karena Pak Menteri, Pak Nadiem Anwar Makarim, telah meminta semua satuan pendidikan sebelum adanya masa pandemik ini berlangsung untuk belajar dari rumah. Nah, sekarang bagaimana style, ya, bagaimana cara PAUD belajar dari rumah? Ini yang akan saya kupas. Nah, ada 7 pilar, ada 7 strategi agar nanti PAUD bisa melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dengan sebaik-baiknya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah yang paling penting, selamat dulu, ya. Itu dulu yang paling penting. Jadi belajar kemudian. Jadi kalau zona kita zona merah, ya, maka zona merah, zona kuning, zona orange, maka kita harus berhati-hati. Dan yang paling penting, selamat dulu. Ya. Nah, buat apa kita belajar kalau tidak selamat? Nah, bukan hanya peserta didiknya yang selamat, orang tuanya juga selamat, gurunya juga selamat, kepala sekolahnya juga selamat, pengawasnya juga selamat. Jadi yang paling penting, selamat dulu. Hak keselamatan dan kesehatan, itu yang paling penting. Yang kedua, kalau sudah belajar dari rumah, maka upayakan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna. Apa artinya bermakna? Bermakna yang pertama berarti konten pembelajaran yang disajikan kepada peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, kita punya banyak sekali KD-KD, kompetensi-kompetensi dasar. Kita punya 4 kompetensi inti. Ada 6 aspek yang harus pilih saja 1-2 KD, 1-2 KI, ya, 1-2 aspek perkembangan, kemudian sampaikan itu kepada peserta didik kita melalui orang tua. Ya, jadi itu santai Jo ya. Jangan terlalu maksakan kurikulum kepada anak. Yang ketiga, nah, fokuskan BDRI. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan begini. Mengapa angka konfirmasi positif di Indonesia itu tinggi? Karena Indonesia itu sejak awal tidak terbangun karakter disiplin dalam diri masyarakatnya. Ya, tidak terbangun karakter disiplin. Karakter mana menjadi fondasi untuk membangun kekuatan sebuah bangsa. Bangsa yang disiplin itu akan mampu mengakhiri pandemik lebih cepat. Tetapi bangsa yang tidak disiplin, yang arogan, akan mengalami pandemik yang berkepanjangan. Nah, bercermin dari itu, kita harus belajar di sini nih, ya. Maka sejak dini di masa pandemik ini, tanamkan kepada peserta didik kita kecakapan untuk mengenal pandemik COVID-19, kecakapan untuk memahami sehingga tumbuh rasa awas, rasa disiplin dalam diri mereka, sehingga mereka dapat turut membantu orang tuanya, membantu gurunya untuk menghindari penularan COVID-19. Nah, anak PAUD ini kan paling sulit diajak disiplin. Ya, nanti kalau dikasih masker, tukar-tukaran masker. Ya kan? Nanti kalau masuk sekolah, peluk-pelukan. Padahal kita tidak tahu apakah anak itu ada yang OTG, orang tanpa gejala, ATG, anak tanpa gejala, ya. Apakah mereka itu terjangkit atau tidak? Nah, ini. Jadi tanamkan ya pengenalan terhadap COVID-19 supaya bisa membantu kita untuk menghindari. Yang keempat, anak itu belajar menurut jenjang usianya, menurut karakternya, menurut konteks budayanya. Beda belajarnya anak usia 0 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6. Kalau 02 itu fokus harus lebih banyak kepada asupan gizi dan kesehatan, ya, dan pengasuhan, parenting. Nah, inilah yang ketika kita punya anak usia di 0 sampai 2, yang kita fokuskan ketika mereka tinggal di rumah adalah bagaimana memperoleh asupan gizi dan kesehatan yang mencukupi dan memperoleh pengasuhan positif dari orang tua. Apa itu pengasuhan positif? Yaitu pengasuhan yang dilandasi kasih sayang,
penghargaan kepada anak, dan berpusat kepada anak sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah itu, ya, itu untuk 02. Kemudian untuk 34 apa? Masa bermain. Masa bermain. Nah, BIMTEK ini hari ke-6 ya. Hari ke-6 kalau nggak salah. Nah, BIMTEK ini kan di hari ke-6 artinya semua materi yang terkait dengan bermain sudah disampaikan. Bermain kriya, bermain bahasa, bermain matematika, ya kan sudah disampaikan. Bermain apalagi macam-macam ya, membuat APE, kreasi, kemudian penilaian, penyusunan rencana pembelajaran, semua sudah disampaikan. Nah, anak-anak itu di usia 3-4 adalah masa bermain. Nah, sekarang anak yang masuk dalam jenjang umur itu harus lebih banyak bermain. Ya kan? Ya, tidak usah dipaksa dengan dengan kegiatan-kegiatan yang serius yang bertujuan untuk kesiapan bersekolah. Jangan ke situ dulu. Nah, banyak bermain. Contoh bermain seperti apa? Manado itu kan ada pantainya, ya kan? Nah, cobalah ke pantai, kumpulkan kerang, beberapa jenis, kemudian sampai di rumah, minta anak untuk membagi-bagi kerang itu menurut jenisnya. Setelah dibagi-bagi dihitung, nah ada berapa nih jenis kerang yang yang besar, ada 5, ada yang tengah-tengah ada berapa, kemudian yang kecil ada berapa, seperti itu. Sederhana. Setiap ada hasil belajar yang dikirimkan oleh orang tua, guru beri umpan balik, ya. Tidak perlu kualitatif, tidak perlu angka 7, 8, 9, 10, tidak perlu. Tetapi umpan balik yang bersifat mengencourage, mendorong agar motivasi mereka terjaga. Karena kenapa? Kalau guru tidak merasakan, kalau orang tua dan peserta didik tidak merasakan kehadiran guru di tengah BDR seperti ini, maka niscaya pembelajaran akan berhenti. Nah, oleh karena itu penting sekali guru berbuat sesuatu agar orang tua dan peserta didik merasakan kehadirannya, ya, walaupun di rumah. Nah, yang terakhir, mengedepankan interaksi dan komunikasi positif dengan orang tua. Nah, ini penting sekali. Tidak ada BDR tanpa komunikasi. Kalau komunikasi sejak awal sudah jelek, akan timbul a priori dari orang tua. Kalau orang tua a priori, maka anak tidak akan belajar. Percaya saja, anak tidak akan belajar. Apalagi orang tua yang dua-duanya harus bekerja, sehingga harus menambahkan kakek nenek sebagai orang tua nuklir. Nah, ini kemudian menjadi sangat complicated, ya kan? Sedangkan orang tuanya sendiri saja sudah sulit, apalagi kalau tambah kakek dan nenek. Apalagi kalau kakek dan nenek sudah usia 70 tahun, opah oma ya. Opah oma sudah usia 70 tahun, diminta jadi guru PAUD. Apa yang bisa kita harapkan? Ya kan, tentu ini sangat sulit. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan orang tua akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Nah, bagaimana realitas PAUD belajar di masa pandemi? Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesungguhnya sebagian besar satuan PAUD kita itu sudah belajar di rumah. Tapi ada dua kondisi di sini. Ada yang belajar di rumah karena memang fasilitasnya bagus, gurunya siap. Ada yang belajar di rumah karena terpaksa belajar di rumah, mereka tidak punya pilihan lain. Mau ke sekolah takut, ya, mau mengantar anak ke sekolah juga takut, akhirnya harus belajar di rumah. Nah, ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Coba lihat gambar atau diagram di sebelah kanan saya, berarti di sebelah kanan Ibu juga ya. Di situ ada lama proses belajar dari rumah. Nah, kalau kita lihat di masa kenormalan yang lampau, anak itu belajar kurang lebih 24 jam seminggu. Ya. Nah, di masa normal baru ini, anak hanya belajar 1-2 jam setiap hari, dan hanya belajar hanya sampai 3 hari seminggu. Nah, katakanlah kita ambil yang paling tinggi 2 jam, kita ambil yang paling tinggi 3 hari, berarti selama seminggu anak hanya belajar 6 hari, padahal sebelumnya belajar anak hanya belajar 6 jam, padahal sebelumnya belajar 24 jam. Jadi ada defisit sebanyak 18 jam.
pembelajaran yang ada di SD. Nah, oleh karena itu maka tugas guru PAUD yang ikut BIMTEK pada kesempatan ini adalah mengeliminir persoalan itu. Bagaimana belajar yang hanya 6 jam atau 10 jam ini selama seminggu mampu kalau tidak menyamai setidaknya mendekati ya porsi pembelajaran yang bermakna ketika dilaksanakan di masa kenormalan baru. Ya, tidak harus semuanya, tetapi beberapa di antaranya kita masukkan sebagai tujuan pembelajaran. Nah, ini saya lewati saja. Nah, ini. Bagaimana PAUD, Direktorat PAUD memfasilitasi BDR di masa pandemi. Nah, yang pertama, saat ini kita sedang melaksanakan 4 program yang Ibu dan Bapak ikuti saat ini. Yang pertama, yaitu BIMTEK daring. Nanti akan ada lagi BIMTEK berikutnya, tetapi bukan PAUD pelaksananya. Ya, pelaksananya adalah organisasi mitra. IMPAUDI, IGTKI, GOPTKI, kemudian MPK, MNPK, kemudian IGRA, kemudian IGABA, dan seterusnya. Mengapa ini kita lakukan? Agar kita ingin memperluas efek mengimbas yang lebih luas. Kalau ini dilaksanakan oleh organisasi mitra, kita harapkan mampu menjangkau guru-guru PAUD yang ada di pelosok sana, yang ada di Miangas, yang ada di Talaut, ya, yang ada di mana satu lagi tuh, pulau yang satu lagi, Pulau Talaut, Miangas, satu lagi kan masih ada pulau satu lagi tuh di yang besar, Sangihe, ya. Sangihe, guru-guru yang ada di Sangihe, Miangas, Talaut, itu semua harus dijangkau. Karena kenapa? Ternyata setelah kita survei, guru yang melaksanakan belajar daring itu hanya 13%. Sedangkan yang melaksanakan belajar luring itu sebesar 87%. Jadi kalau kita hanya berkutat di 13%, kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, oleh karena itu maka yang 87% ini akan kita sentuh melalui intervensi yang kedua. Nah, di samping itu harus kita catat bahwa yang paling penting dalam pelaksanaan BDR ada 2 ekosistem, yaitu orang tua dan guru. Kalau kita sentuh gurunya, tidak kita sentuh orang tuanya, maka ini akan menjadi pincang. Kenapa? Karena butuh ada pepatah yang mengatakan it takes one village to raise a child, ya. Membutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Dalam konteks BDR ini, butuh guru dan orang tua untuk membelajarkan anak. Sehingga kalau hanya guru yang meningkat kompetensi pedagogiknya, orang tua tidak meningkat kompetensi pedagogiknya, maka ini akan pincang. Ya, akan timbul resistensi di rumah. Nah, oleh karena itu, maka orang tua juga harus disentuh. Maka nanti UPT, BP PAUD Dikmas Sulawesi Utara, akan melaksanakan 6 angkatan kelas orang tua berbagi. Nah, tolong nanti guru-guru yang ikut BIMTEK di sini, orang tuanya diajak untuk mengikuti kelas orang tua ini. Agar kenapa? Agar orang tua itu kompetensi pedagogiknya sama dengan gurunya, sehingga ada kesepahaman. Kira-kira begitu, ya. Nah, nanti kita menyasar kurang lebih 112.180 orang tua, dan kita harapkan mengimbas kepada setidaknya 121.800 orang tua. Nah, yang terakhir adalah distribusi konten. Tadi saya sampaikan bahwa tidak semua guru PAUD itu punya jaringan, tidak semua orang tua punya jaringan, ada yang nggak punya jaringan. Nah, yang nggak punya jaringan ini kita sentuh dengan konten-konten yang berbasis cetak. Di samping itu kita juga akan membuat versi e-booknya, akan kita tebarkan melalui WA. Ya, dan akan kita sampaikan juga melalui video animasi. Nah, dengan begitu kita berharap ada lebih banyak orang tua, ada lebih banyak guru yang mengerti dan melaksanakan ini di rumah. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, saya ingin pindah ke sini. Nah, ini. Ibu dan Bapak, teman-teman guru di Sulawesi Utara, saya mohon nanti panitia memfasilitasi peserta untuk memfollow akun media sosial Direktorat PAUD. Ya, tolong fasilitasi peserta untuk memfollow akun media sosial Direktorat PAUD. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube channel, dan ada Twitter.
Mengapa ini penting? Kita ingin terus-menerus terhubung, connected, ya. Semua info-info terupdate yang terkait dengan PAUD akan kita sampaikan melalui media sosial ini. Sehingga nanti komunikasi kita lebih cair. Jadi di Instagram itu ada banyak sekali buku, ada banyak sekali lagu, ada banyak sekali trik-trik, tips-tips untuk guru. Demikian pula di Facebook, demikian pula di YouTube, dan demikian pula di Twitter. Nah, nanti ini bisa menjadi bahan sumber belajar bagi guru, ya, untuk melaksanakan kegiatan BDR. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah saya mohon ini disosialisasikan kepada seluruh halayak, ya, mengenai strategi PAUD menuju era kenormalan baru. Apa itu? Yang pertama, bahwa walaupun PAUD itu masuk di bulan November, tahun pelajarannya dimulai bulan Juli. Ya, saya ulangi sekali lagi. Walaupun PAUD baru masuk sekolah di bulan November, tahun pelajarannya dimulai di bulan Juli. Sehingga salah apabila orang tua ada yang berpendapat bahwa karena anak baru masuk bulan November, maka tidak usah daftarkan anaknya di PAUD. Ya, salah itu. Itu harus kita perbaiki miskonsepsi itu. Yang benar adalah daftarkan anaknya sekarang di bulan Juli, ya. Kemudian anak itu akan mengikuti proses belajar dari rumah mulai dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Desember, November baru dia masuk sekolah. Ya, apa alasannya? Tadi kan sudah saya sampaikan alasannya di awal-awal, bahwa anak kita itu memiliki banyak komorbiditas yang akan mengancam jiwanya kalau masuk sekolah lebih awal. Nah, di samping itu kemampuan untuk physical distancing juga masih sangat diragukan. Nah, oleh karena itu tahun pelajaran mulai di bulan Juli, tetapi anak baru masuk sekolah di bulan November, di antaranya di tengah-tengah itu difasilitasi dengan kegiatan belajar dari rumah. Nah, PPDB-nya boleh online, boleh offline. Boleh dilakukan secara online, boleh orang tua ke satuan pendidikan, boleh satuan pendidikan ke rumah orang tua. Ya, boleh dibaca seperti itu. Nah, ini kita harus kreatif, karena kalau tidak nanti satuan PAUD-nya kosong loh, ya, di bulan Juli itu nggak ada yang daftar. Nah, oleh karena itu harus kreatif dan harus proaktif. Yang kedua, nanti kalau PAUD sudah masuk, terapkan protokol kesehatan, ya. Pastikan nanti kalau satuan PAUD sudah masuk sekolah, yang pertama yang mengantar dan yang diantar semuanya sehat. Yang menerima peserta didik di sekolah, guru, kepala sekolah, ya, OB di sekolah semuanya sehat. Nah, yang kedua, pakai masker. Ini penting sekali. Kalau yang sehat dan yang sakit itu tidak pakai masker, maka potensi penularan 100%. Ya, 100%. Ya, apalagi kalau tidak jaga jarak. Nah, itu yang pertama. Kalau kalau salah satu di antaranya, apakah yang sakit pakai masker atau yang sehat pakai masker, dan yang satu tidak pakai masker, potensi penularan turun menjadi 50%. Ya, jadi kalau yang sakit pakai masker, yang sehat tidak, atau yang sehat pakai masker, yang sakit tidak, potensi penularan turun menjadi 50%. Tetapi kalau dua-duanya pakai masker, potensi penularan turun menjadi 1,5%. Nah, makanya baik anak usia dininya maupun orang tuanya maupun gurunya harus pakai masker. Nah, ada kemungkinan nanti anak usia dini tukar-tukaran masker ini harus dijaga. Yang namanya anak usia dini kan misalnya maskernya ada Hello Kitty, kemudian ada misalnya Princess siapa Sofia. Nah, ini saling tukaran, ini guru harus perhatikan ini. Jangan sampai anak tukar-tukaran masker, jangan sampai anak berpelukan di sekolah. Nah, jadi yang kedua, physical distancing itu harus diterapkan. Yang ketiga, sering-seringlah cuci tangan, ya. Walaupun semua contekan di tangan sampai kelihatan akibat kita cuci tangan, tidak masalah. Kan dulu kan banyak orang yang menulis contekannya di tangannya. Ya kan, waktu SD, ya, takut ketahuan guru ditulis di tangan, SMP ditulis di tangan. Walaupun itu semua sampai kelihatan akibat cuci tangan, tidak apa-apa. Kita cuci tangan terus. Usahakan cuci tangan setiap 30 menit. Bagi yang mampu, setiap 30 menit. Dan hindari yang dilakukan oleh moderator tadi itu.
ya, memegang-megang kacamata, memegang-megang hidung, memegang-megang mulut, ya, memegang daerah-daerah yang berpotensi menjadikan kita terinfeksi. Ada 3 daerah yang berpotensi menjadikan kita terinfeksi. Yang pertama mulut, yang kedua hidung. Kok saya pegang ya? Yang kedua hidung, dan yang ketiga mata. Hindari mengucek mata, hindari mencolok-colok hidung, dan hindari memasukkan jari ke dalam mulut. Nah itu. Yang keempat, pastikan ada wastafel, ada hand sanitizer di sekolah. Nah itu. Nah yang ketiga, pilihan proses kegiatan belajar mengajar lebih dinamis. Kalau tadinya kita banyak melaksanakan tatap muka, luring, nah sekarang boleh daring, boleh luring, atau boleh gabungan di antara keduanya. Yang mana yang paling cocok dengan keadaan satuan pendidikan di tempat guru masing-masing. Nah yang keempat, tadi saya sampaikan, jangan memaksakan capaian kurikulum secara sempurna. Tidak ada yang siap di masa pandemi ini, terutama guru, terutama orang tua, terutama peserta didik. Ya, jadi lakukan semampu Anda, jangan memaksakan diri. Yang penting adalah satu, anak bahagia di rumah, ya. Anak tidak nangis-nangis minta ke sekolah. Kalau ada anak nangis minta ke sekolah, berarti gurunya dan orang tuanya telah gagal menjadi pendidik, ya. Nah, itu. Jadi yang kedua, ambil saja, ya. Ambil saja 1-2 KD, 1-2 KI, 1-2 aspek, kemudian olah menjadi tema subtema dan sampaikan kepada peserta didik melalui orang tua. Yang kelima, nanti harus ada penguatan sarpras di satuan. Kalau yang belum punya wastafel, beli wastafel, ya. Dari mana duitnya? Gunakan BOP, nggak apa-apa, ya. Kalau yang belum punya masker, beli masker. Nah, sekarang beli masker yang kain aja biar bisa dicuci, ya. Beli masker kain yang bagus, banyak dijual yang 3 lapis, 3 fly. Nah, yang ketiga, beli sabun cuci tangan, beli hand sanitizer, ya. Kemudian semprot satuan pendidikan dengan disinfektan dan seterusnya. Yang terakhir, perkuat relasi sinergis antara sekolah dan keluarga. Mengapa? Karena relasi sinergis antara sekolah dan keluarga adalah merupakan pilar penopang dari kegiatan belajar dari rumah. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian sebagai bahan kebijakan untuk disampaikan kepada guru-guru PAUD dan diimbaskan kepada yang lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua.